Mbok Imah pun itu pandangannya itu nggak lepas gitu ya dari sisir itu, masih terus-terusan dia pandangin. Jadi sambil dia mandangin sisir itu, Mbok Imah ini bilang, sisir ini harus secepatnya kamu balikan ke pemiliknya. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku bakal ceritain ke kalian sebuah cerita yang menurut aku ini serem banget gitu ya. Jadi ini cerita yang dikirim oleh Didim ke email Rescribers gitu ya. Jadi buat kalian juga yang punya cerita-cerita horor, yang mungkin kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian yang mengerikan selama hidup kalian, kalian bisa kirim aja ke email Rescribers gitu ya. Nah jadi Didim itu namanya Didim gitu ya. Jadi dia ngirim ceritanya ke email Rescribers. Jadi pas aku baca ceritanya juga, itu ceritanya emang panjang banget gitu ya, dan jelas juga sih dari ceritanya. Dan yang pasti ini cerita bikin aku teringat terus nih. Nah jadi karena menurut aku ini ceritanya bikin aku kepikiran gitu ya, karena menurut aku serem, jadi kalian juga harus tahu nih kayak gimana ceritanya. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian pecinta hal creepy di sini yang belum join dengan kita para Rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini, dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini aku bakal terus usahain upload seminggu 2 kali gitu biar kalian lancar nih asupan creepy-nya. Oke lah, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi senyaman mungkin, kita mulai kisahnya. Ini kisah yang dialamin Didim, yang mana semuanya berawal saat Didim ini tuh masih lajang. Yang saat itu dia ini bekerja di sebuah pabrik roti yang ada di Jawa Tengah. Dan saat itu Didim ini tinggal di sebuah desa gitu ya, dengan orang tuanya yang juga desanya ini letaknya itu masih berada di kawasan Jawa Tengah. Tapi di sini dia nggak mau nyebutin nama desanya gitu ya. Dan nama Didim juga itu sebenarnya nama samaran, karena di sini Didim ini nggak mau disebutin nama aslinya gitu loh, karena untuk melindungi privasinya dia. Jadi keseharian Didim ini itu selalu pulang pergi gitu ya dari desa ke tempat kerjanya, yang mana itu jaraknya lumayan jauh kalau dilakukan secara rutinitas. Itu jaraknya sekitaran 1 jam kalau naik motor yang melewati beberapa pedesaan. Jadi saat pulang kerja, Didim ini tuh sering banget berhenti di sebuah desa, yang mana desa itu semacam lintasan dia saat pulang kerja gitu. Nah dia berhenti di sana itu untuk ngebagiin roti untuk anak-anak yang ada di desa itu. Karena Didim ini setiap pulang itu emang ngebawain roti yang gagal produksi, tapi masih bisa dimakan gitu loh. Karena kan gagal produksinya ini tuh bukan persoalan apa gitu ya, cuman bentuknya aja yang rusak. Ya sisanya sama aja kayak roti yang dia jual. Jadi itu udah semacam rutinitas Didim ini. Karena di desa itu ya setiap sore itu emang udah banyak banget anak-anak yang nungguin dia untuk ngebagiin roti. Jadi ya itu udah semacam kesenangan dia gitu ya. Nah selain itu juga Didim ini tuh sering berhenti di desa itu karena di desa itu ya yang letaknya itu di pinggir jalan itu kayak ada satu spot tempat duduk. Jadi di situ dia sering banget berhenti nyebat kayak gitulah. Jadi sambil nikmatin pemandangan hamparan sawah yang luas banget gitu. Yang letaknya pun itu masih berada di desa itu yang letaknya di pinggir jalan gitu ya. Jadi saat Didim ini duduk di situ, yang mana itu harinya udah lumayan sore gitu ya. Dia duduk bentaran di situ. Didim ini ngeliat ada wanita tua, nenek-nenek atau mbah-mbah gitu ya, yang sedang nyapu. Nah Didim ini tuh heran loh, karena sebelumnya dia kan sering berhenti di situ nih. Sebelumnya dia nggak pernah sekalipun ngeliat ada yang nyapu di situ. Yang mana posisinya itu emang di bawah pohon gitu ya. Jadi di kawasannya itu emang banyak dedaunan kering yang harusnya emang disapu. Tapi sebelumnya dia nih nggak pernah ngeliat siapapun nyapu di situ. Jadi karena tempatnya sepi gitu ya, cuman ada Didim ini yang sedang duduk dan mbah itu yang sedang nyapu. Jadi Didim ini tuh nyapa mbah itulah, dan Didim ini juga itu nawarin mbah itu roti. Jadi pas mbah itu nerima rotinya ya itu mbah pun kelihatan kayak seneng banget gitu. Nah besoknya pas Didi lewat lagi gitu ya surinya pas dia pulang kerja, Didim ini ngelihat lagi mbah itu ya masih nyapu juga gitu loh. Di sini mungkin Didim ini ngiranya ya mbah itu kayaknya setiap sore memang nyapu. Tapi kali itu Didim ini tuh nggak berhenti gitu ya. Dia cuma ngelihat mbah itu aja yang sedang nyapu. Didim ini tuh cuma nyapa dengan klakson aja. Nah karena Didim ini tuh katanya dia tuh nggak selalu berhenti gitu ya. Jadi kalau memang moodnya lagi pengen berhenti ya dia berhenti. Kalau lagi mager berhenti ya dia jalan terus gitu loh. Lalu beberapa hari kemudian Didim ini berhenti lagi tuh di situ ya kayak biasa gitu ya, duduk nyebat. Dan mbah itu masih nyapu juga loh di situ. Ya udahlah. Setelah mbah itu siap nyapu, Didim ini tuh nyapa mbah itu gitu ya, sampai nawarin roti juga ke mbah itu.
Ya udahlah, sambil duduk Didim ini tuh sempet bilang gitu ke Mbah itu, yang katanya ya dulu nggak pernah ada yang nyapu di sini Mbah gitu. Saya baru lihat Mbah aja yang nyapu di sini gitu. Terus Mbah itu jawab kayak gini, oh ini tempatnya enak, sayang kalau nggak disapu, kata Mbah itu kayak gitu. Terus di akhir perbincangannya, tiba-tiba Mbah ini tuh ngelepasin gunjiran rambutnya. Jadi rambutnya Mbah itu panjang gitu kan, digunjir, tiba-tiba ya gunjiran rambutnya itu dilepas dan Mbah itu pun nyisir rambut tuh di sebelah Didim duduk. Nah karena Didim ngeliat gitu ya, sisirnya itu kayak kayak unik karena sisirnya itu terbuat dari tembaga, jadi Didim itu nanya lah, sisirnya bagus ya Mbah gitu. Nah jadi Mbah ini pun bilang, iya ini sisir zaman dulu. Zaman dulu sisir ya begini, lebih bagus. Nggak kayak sekarang sisirnya gampang patah, kata Mbah itu. Terus Mbah ini nawarin sisirnya ke Didim. Itu maksudnya mau ngasih sisir itu ke Didim gitu ya. Dan kata Mbah itu juga kalau dia tuh masih banyak sisir kayak gitu di rumahnya. Ya udahlah karena sisirnya juga unik gitu kan menurut Didim, jadi dia pun terima aja. Lagian kalau ditolak itu serasa nggak sopan kan, makanya nih Didim ini terima sisir yang dikasih dengan bayi itu. Pas pulang sampai rumah, Didim ini tuh sempat nunjukin sisir itu ke ibunya. Ya udahlah setelah itu dia pun nyimpen sisir itu ke sebuah tempat yang mana biasanya dia tuh nyimpen barang-barang kecil, maksudnya itu supaya nggak kececer aja. Jadi besoknya saat Didim ini pulang kerja, yang mana dia lewat lagi kan di tempat itu. Dan di situ Didim ini tuh udah mulai nggak pernah ngelihat Mbah itu lagi, karena emang udah nggak pernah kelihatan lagi gitu ya. Sampai hari pun terus berlalu, sampai Didim ini pun udah lupa lah dengan Mbah itu dan lupa juga dengan sisir yang dikasih dengan Mbah itu. Ya udahlah, akhirnya waktu terus berlalu, singkat cerita 4 tahun yang akan datang gitu ya. Setelah Didim ini nikah, dia ini masih tinggal nih di desanya, tapi itu nggak serumah lagi dengan orang tuanya. Dan saat itu Didim ini tuh udah bekerja di tempat lain juga gitu loh. Jadi udah lama banget lah dia ini nggak pernah lagi ke tempat dimana pas dia duduk ketemu dengan mbah-mbah itu. Dan di tahun 2010 gitu ya, anaknya ini akhirnya lahir, barulah hal-hal janggal pun itu mulai terjadi di sini. Mulai dari anaknya Didim itu sering banget demam sejak lahir gitu ya. Yang awalnya Didim dan istrinya itu sama sekali nggak ada mikir yang aneh-aneh. Cuman anehnya ya, sampai anaknya berusia 3 tahun, anaknya ini tuh bener-bener demam loh. Jadi yang namanya bayi kalau demam ya selalu nangis kan, rewel juga gitu loh. Nah sampai udah beberapa kali juga dibawa berobat ya, tapi tetap aja demamnya itu selalu dateng gitu. Misalnya kayak sembuh, habis itu demam lagi, sembuh, demam lagi, kayak gitu terus tuh. Sampai mereka ini pernah gantiin nama anaknya gitu ya. Itu karena permintaan dari istrinya Didim ini. Karena istrinya Didim ini tuh sering dikasih tahu gitu ya dengan tetangganya. Mungkin aja anaknya itu sering sakit itu karena nama dan weton lahirnya itu nggak cocok. Ya mitosnya kayak gitu. Ya mungkin karena itulah anaknya ini tuh sering sakit. Ya udahlah karena itu akhirnya mereka coba gitu ya ganti nama anaknya. Tapi tetap aja tuh anaknya ini masih sering sakit, masih sering demam. Sampai akhirnya saat anaknya Didim ini tuh udah berusia lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi anaknya ini udah bisa berdiri, udah bisa lari juga. Nah, di sini nih kejadiannya itu makin aneh lagi. Karena anaknya Didim ini itu selalu ketakutan banget kalau ngelihat Didim. Jadi ngelihat ayahnya sendiri ya itu kayak ngelihat hantu loh. Jadi langsung histeris, nangis histeris tuh anaknya kalau ngelihat Didim. Dan karena itu juga Didim ini tuh jadi jarang banget loh ngegendong anaknya sendiri. Nah jadi misalnya ya kayak anaknya ini sedang duduk diam, tiba-tiba ngelihat Didim, itu anaknya tuh langsung lari ketakutan, kayak gitulah. Nah jadi ya nggak enak banget gitu kan jadi bapak yang ditakutin banget dengan anaknya tapi tanpa sebab kayak gitu. Ya udahlah, jadi karena itulah anaknya ini sering nangis, histeris, dan akhirnya demam. Dan yang ngerinya juga nih ya, jadi saat itu anaknya Didim ini itu udah mulai bisa ngomong gitu ya. Jadi ngomongnya itu ala-ala balita ngomong kayak gitulah. Nah anaknya ini sering banget ngeliat, yang katanya ya dia tuh ngeliat nenek gitu di rumahnya. Nah sedangkan di rumah mereka itu nggak ada nenek-nenek gitu loh, karena mereka kan cuma tinggal bertiga aja gitu ya. Jadi Didim, anaknya dan istrinya aja. Sedangkan Didim ini kan nggak tinggal dengan ibunya kan, yang mana ibunya ini nenek dari anaknya gitu loh. Jadi karena inilah mereka pun itu udah mulai mikir gitu ya, terutama istrinya yang udah mulai mikir kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dengan anaknya. Jadi istrinya pun ngajak Didim itu untuk ngebawakin anaknya berobat ke orang pinter. Tapi awalnya Didim ini tuh nolak gitu ya.
ya untuk ngebawakin anaknya ke orang pinter. Karena menurut Didim, apa yang terjadi dengan anaknya itu nggak ada hubungannya dengan halal goib. Karena Didim ini, keluarganya Didim ini gitu ya, sejak dulu itu emang nggak pernah berkaitan dengan hal-hal begituan atau halal goib. Makanya Didim ini ada agak nggak percaya gitu loh. Sampai karena ini ya Didim jadi sering berdebat gitu dengan istrinya, yang akhirnya mereka bertengkar ya karena beda pendapat. Akhirnya Didim ngalah dan mereka pun ngebawa anaknya itu berobat ke beberapa orang pinter gitu ya. Tapi tetap aja nggak ada hasil apapun. Tapi yang anehnya nih, dari semua orang pinter yang ngobatin anaknya, semua ngakunya kalau tubuh anaknya itu berasa kayak berat banget. Tapi beratnya itu nggak bisa dirasakan dengan semua orang gitu ya. Cuman mereka-mereka yang punya ilmu aja tuh yang bisa ngerasain kalau tubuh anaknya itu berat banget. Dan mereka semua juga meyakinin kalau di dalam tubuh anaknya itu kayak ada sesuatu. Tapi mereka ini nggak bisa ngeliat gitu loh apa yang ada di dalam tubuh anaknya. Nah karena semua dukun itu penjelasannya sama gitu ya. Disinilah Didim ini tuh udah mulai mikir gitu loh. Kayaknya bener nih ada hal yang gak wajar yang ada di dalam tubuh anaknya. Mungkin karena itulah anaknya ini tuh sakit-sakitan gitu ya. Di sini Didim bingung juga gitu loh. Kalau emang anaknya sakit karena halal goib, ya itu semacam disantet mungkin gitu ya. Didim ini bingung gitu loh, yang nyantet siapa gitu. Dan mereka juga keluarganya Didim gitu ya, itu nggak pernah ada masalah yang kayak begituan dari dulu. Dan di desa mereka juga dari dulu tuh emang nggak pernah ada orang yang nyantet dan disantet. Nah karena inilah Didim ini tuh agak bingung gitu loh, kalau emang disantet ya karena apa. Akhirnya mereka ngebawa anaknya itu berobat ke Mbok Imah gitu ya. Nah jadi Mbok Imah ini itu berasal dari desa istrinya Didim. Jadi mereka ini dapat saran dari pihak keluarga istrinya, coba aja bawa anaknya itu berobat ke Mbok Imah. Nah jadi Mbok Imah ini katanya emang sering berhasil gitu ya ngobatin orang-orang yang ngalamin penyakit kampung. Tapi Mbok Imah ini sebenarnya itu bukan dukun, bukan kayak gimana-gimana ya. Karena Mbok Imah ini cuman tukang rurut biasa aja gitu. Tapi katanya Bu Ima ini emang bisa lah ngobatin orang-orang yang ngalamin penyakit yang itu nggak terdeteksi di medis. Lalu mereka pun ngebawain lah anaknya ini berobat gitu ya ke Mbok Ima. Sampai di sana Mbok Ima juga ngakunya yang katanya ya tubuh anaknya Didim ini itu berat banget, sama tuh kayak penjelasan dengan dukun-dukun sebelumnya. Dan saat Mbok Imah gendong anaknya Didim gitu ya, yang katanya itu beratnya kayak karung yang diisi dengan tanah gitu. Pokoknya beratnya itu bener-bener nggak lazim banget untuk anak seusia itu. Di sini Mbok Imah juga katanya ya ada sesuatu di dalam tubuh anaknya Didim ini. Tapi di sini Mbok Imah tuh nggak bisa ngeliat gitu ya apa yang ada di dalam tubuh anaknya. Nah lalu di sini Mbok Imah pun nanya lah dengan mereka gitu ya. Coba kalian ingat-ingat, siapa yang gak suka dengan kalian? Siapa yang benci dengan kalian? Yang mungkin dia pernah ke rumah kalian dan ninggalin benda semacam jimat. Yang mungkin benda itulah biang dari penyakit yang dialamin dengan anaknya Didim ini. Nah di situ Didim dan istrinya pun bingung kan. Karena seingat mereka ya, kayaknya nggak ada orang yang sebenci itu dengan mereka. Karena mereka ini udah menjalin sosial yang baik dengan tetangga bahkan dengan siapapun gitu loh. Lagi pula mereka pun itu nggak pernah sama sekali nggak pernah ngelihat benda-benda semacam jimat. Awalnya saat diobatin dengan Mbok Imah itu buntu juga gitu ya, yang nggak ada jalan keluarnya juga. Sama nih kayak dengan dukun-dukun sebelumnya, yang mana mereka juga itu nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam tubuh anaknya, apalagi ngobatin. Akhirnya setelah beberapa minggu, setelah mereka ngebawain anak yang berobat ke Mbok Imah, di sini Didim ini baru ingat nih soal sisir yang dikasih dengan Mbah itu beberapa tahun yang lalu. Saat itu sisirnya itu ada di rumah orang tuanya Didim gitu ya. Akhirnya Didim ini pun ke rumah orang tuanya itu nyariin sisirnya. Untungnya nih sisirnya itu masih tersimpan dan di sini Didim ini ngeliatin sisir itu ya. Dia coba mikir apa mungkin gitu ya sisir ini yang dimaksud dengan Mbok Imah yang sebagai jimat yang mungkin itu biang dari penyakit yang dialamin dengan anaknya. Karena sisir itu agak aneh kan, karena itu sisir nggak kayak sisir pada umumnya loh, itu sisir yang terbuat dari tembaga. Dan setelah Mbok Imah melihat sisir itu, Mbok Imah pun itu semacam kaget gitu ya. Mbok Imah pun langsung nanya, ini sisir kamu dapat dari mana gitu. Pokoknya ditanya lah dengan Mbok Imah gitu. Dan di sini Didim pun itu baru ceritain dan jelasin semuanya gitu ya, kenapa dan di mana dia dapat sisir itu. Pokoknya soal mbah itu tadi yang ngasih sisir itu ke dia, itu dia ceritain semuanya lah ke Mbok Imah. Nah di sini Mbok Imah pun itu pandangannya itu nggak lepas gitu dari sisir itu, masih terus-terusan dia pandangin. Jadi sambil dia mandangin sisir itu,
Mbok Imah ini bilang, sisir ini harus secepatnya kamu balikan ke pemiliknya. Nah di sini Mbok Imah pun jelasin gitu, katanya ya mbah-mbah yang ngasih dia sisir itu sebenarnya nggak ada niat buruk. Nah pokoknya di sini mereka ini pun baru tahu gitu ya, kalau penyakit anaknya ternyata itu bukan dari santet, tapi malah dari sisir itu. Setelah Didim tahu kalau biang dari penyakit anaknya ternyata dari sisir yang dikasih dengan mbah-mbah itu, Didim ini tuh bener-bener kesel banget tuh dengan mbah itu. Tapi di sini Mbok Imah pun ngejelasin ke Didim ya, yang katanya kalau mbah itu sebenarnya nggak ada niat buruk ke Didim dan nggak ada niat buruk ke mereka gitu loh. Nah biarpun barang itu ya, sisir itu sebenarnya itu bahaya kalau dipegang dengan sembarang orang. Ya tapi kayaknya mbah itu tuh nggak gitu ngerti dengan dampak yang diterima dengan Didim ini. Dan Mbok Imah pun nyuruh Didim balik ke tempat dimana dia nerima sisir ini. Yang kata Mbok Imah ini ya, pemilik sisir itu sekarang ada di sana, kembalikanlah segera. Setelah dikembalikan, ucapkan maaf, saya dan keluarga saya tidak bisa menjadi tuan. Nah Didim dan istrinya bingung kan soal kalimat tuan itu maksudnya apa. Akhirnya mereka nanya lagi nih ke Mbok Imah itu maksudnya apa gitu loh. Nah di sini Mbok Imah cuma bilang, pergilah secepatnya, nanti Mbok jelaskan dengan kamu. Sebelum pergi niatkan dalam hati untuk bertemu dengan mbah-mbah itu, hanya untuk mengembalikan sisir ini. Ya insya Allah beliau udah nunggu di sana. Akhirnya saat itu juga Didim ini pergilah ke sana gitu ya. Dia pergi sendiri itu dengan menggunakan motor. Nah tapi di jalan Didim ini tuh agak ragu gitu ya, karena dia mikirnya apa bisa ketemu nih dengan mbah-mbah itu. Karena dulu aja mbah-mbah itu cuman kelihatan itu beberapa hari aja, setelah itu emang gak pernah kelihatan lagi. Tapi anehnya begitu sampai di tempat itu, ternyata mbah itu udah nungguin Didim. Karena begitu Didim sampai ya mbah itu langsung nyambut Didim itu. Nah begitu Didim udah ada di hadapan mbah itu, nah Didim ini tuh bener-bener ngerasa aneh banget gitu ya. Dia ini ngerasa gemetar, ketakutan. Pokoknya semua yang dirasain soal takut itu udah jadi satu. Tapi yang paling aneh, yang paling inget dia rasain gitu ya, katanya di samping kiri kanan dan belakangnya itu berasa kayak ada orang yang deket banget. Jadi kan kayak berasa geli gitu ya, kalau misalnya di samping kanan, samping kiri dan belakang kita ada orang yang deket banget yang sedang ngeliatin kita, kan berasa kayak gimana. Nah itulah yang dirasain dengan Didim ini. Padahal saat itu di tempat itu ya cuman ada mereka berdua aja, Didim dan mbah itu. Nah dengan perasaan yang udah gak karuan ya, setelah Didim ini ngembalikin sisirnya, Didim ini pun langsung pamit dan tancap gas. Setelah nyampe di rumah Mbok Imah, barulah Mbok Imah ini ngejelasin ke Didim yang katanya ya, kalau mbah itu tuh bukan manusia, dia itu emang penunggu di sana gitu loh. Nah, Mbok Imah ini sejak awal ya, sejak pertama kali dia ngelihat sisir itu, Mbok Imah ini udah tahu kalau mbah yang ngasih sisir itu tuh udah dipastikan banget itu bukan manusia. Tapi Mbok Imah ini nggak ngejelasin dari awal, karena Mbok Imah ini takut kalau nantinya Didim ini jadi takut untuk ketemu dengan mbah itu. Karena sebenarnya untuk mengembalikan sisir itu harus Didim ini sendirilah yang ngebalikin sisir itu ke mbah itu. Karena saat dia menerima sisir itu dia sendiri kan yang menerima. Jadi yang ngebalikin juga itu harus dia. Kenapa Mbok Imah bisa tahu? Karena saat Mbok Imah megang sisir itu, Mbok Imah ini sebenarnya udah ngeliat wujud asli dari mbah itu. Yang kata Mbok Imah juga ya, katanya sosok asli dari mbah itu bener-bener serem banget. Tapi di sini Mbok Imah ini nggak mau ngejelasin ke Didim dan ke istrinya gitu ya, gimana wujud aslinya secara detail, itu nggak dijelasin kayak gimana. Karena selain gak penting, Mbok Imah juga takut kalau nantinya Didim dan istrinya itu jadi kebayang gitu loh dengan gambaran sosoknya. Dan kata Mbok Imah juga, selama Didim ini masih nyimpen sisir itu, sosok itu ada di dekat mereka, selalu ada di dekat mereka, terutama di tubuh anaknya yang saat itu masih balita. Dan sosok itu ya katanya itu semacam jin buangan dari orang-orang yang suka melihara jin. Jadi dibuang di sana, jadi makanya kata Mbok Imah kalau jin itu tuh emang penunggu di tempat itu karena dia udah lama banget lah ada di sana. Nah di sini Didim ini nanya gitu ya, maksudnya dari mereka kenapa jin itu lebih memilih tubuh anaknya yang masih bayi. Nah di sini Mbok Imah ini ngejelasin lagi lah, yang katanya sosok jin itu lebih menyukai tubuh manusia yang paling putih. Maksud putih di sini tuh paling bersih gitu ya, paling bersih dan paling polos kayak gitulah. Nah, jadi yang paling putih di antara mereka semua ya anaknya yang saat itu masih bayi. Makanya nih, jin ini lebih memilih anaknya.
Nah, Mbok Imah juga bilang yang katanya ya, jangan takut dengan kejadian itu. Dengan baliknya sisir itu ke pemiliknya, insya Allah anak yang didim ini akan sembuh. Dan sosok itu juga katanya nggak jahat gitu ya, karena sosok itu hanya jin yang biasa digunakan untuk pagar tubuh, bukan untuk menyakiti atau menakuti orang-orang lain. Nah lalu kenapa saat jin itu masuk ke tubuh anaknya, tapi anaknya ini kayak ngerasain penderitaan gitu kan, karena anaknya ini selalu demam saat jin itu masuk ke tubuhnya. Nah itu sebenarnya karena kan tubuh bayi secara fisik itu kan lemah gitu ya. Nah jadi yang namanya jin dia tuh nggak gitu ngerti kalau tubuh bayi itu lebih lemah gitu loh dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi jin itu tetap memaksakan masuk ke tubuh anaknya yang saat itu masih bayi. Nah tapi kata Mbok Imah juga, kalau seandainya jin itu bakal terus ada di tubuh anaknya, itu sebenarnya nggak gitu masalah. Malah kalau dilihat dari satu sisi, itu malah menguntungkan gitu loh. Karena nantinya jin itu bisa jadi pagar tubuh gitu loh di tubuh anaknya. Nah tapi gimana pun Mbok Imah ini menyarankan gitu ya untuk mendapatkan perlindungan. Ya jauh lebih baik kita memohon perlindungan dengan Tuhan yang Maha Esa gitu loh, bukan dengan jin. Jadi apapun alasannya, jauh lebih baik untuk enggak bersangkutan dengan jin. Kata Mbok Imah kayak gitu. Lalu kenapa bisa anaknya yang kena? Padahal kan sisir itu disimpan di rumah ibunya Didim gitu kan. Terus kenapa bisa anaknya Didim ini yang kena? Padahal kan beda rumah. Nah di sini Mbok Imah pun itu ngejelasin lah. Yang katanya ya saat itu status pemilik sisir itu kan Didim. Nah, dan sosok yang ada di dalam sisir itu sebenarnya bisa aja masuk ke tubuh siapapun asalkan orang itu masih ada hubungan darah dengan Didim. Misal kayak bapaknya, ibunya, adik-adiknya itu bisa aja masuk gitu loh. Jadi di sini masalahnya status darah gitu ya, bukan tempat atau rumah. Dan Bo Imah juga jelasin yang katanya ya, sisir itu sebenarnya banyak diincar loh dengan orang-orang yang memperdalam ilmu hitam gitu. Karena itu bisa dibilang sebuah benda yang cukup dicari dengan mereka yang mengerti sebenarnya sisir itu apa. Dan untuk mendapatkan sisir itu juga katanya itu nggak mudah gitu ya. Tapi Didim ini tanpa sengaja malah dapet sisir itu secara cuma-cuma gitu loh. Makanya Mbak Imah ini minta untuk segera saat itu juga Didim ini harus ngembaliin sisir itu. Ya selain supaya anaknya sembuh, Mbak Imah ini juga takut kalau sisir itu jatuh ke tangan orang yang salah gitu loh. Nah karena ya kalau emang ada dukun yang jahat gitu ya, yang tahu kalau Didim ini nyimpen sisir itu, bisa aja dukun itu sampai ngebunuh Didim untuk ngedapatin sisir itu. Ya karena itu emang sebuah benda atau sebuah jimat yang cukup sakral untuk mereka yang mengerti gitu ya apa itu sebenarnya. Setelah Mbok Imah ngejelasin itu semua gitu ya, di sini Didim ini tuh masih teringat, masih nggak nyangka gitu loh soal mbah-mbah itu tadi ya. Kalau dijelasin dengan Mbok Imah katanya kalau mbah itu tuh bukan manusia. Karena kan di sini Didim ini udah ketemu kan, udah bertatapan langsung gitu loh dengan mbah itu. Tapi di sini yang dilihat dengan Didim, sosok mbah-mbah itu saat bertemu dengan dia itu bener-bener kayak nenek-nenek pada umumnya gitu loh. Kakinya juga itu napak ke tanah. Pokoknya di situ kata Didim ya, itu sosoknya itu sama sekali nggak menyerupai kayak bukan manusia atau kayak hantu gitulah. Nah tapi yang dirasain Didim saat dia bertemu dengan mbah itu ya, itu memang rasanya itu aneh banget. Soalnya kalau dijelaskan sekilas gitu ya, rasanya itu kayak sedang nggak berinteraksi dengan manusia tapi kayak dengan sesuatu yang lain gitu loh. Karena Didim ini tuh baru sadar gitu ya kalau dia tuh baru aja ketemu dengan ya sosok yang bukan manusia. Karena katanya seumur umur dia tuh nggak pernah gitu ya sekalipun ngeliat sosok yang bukan manusia itu secara langsung gitu loh. Yang katanya biasanya dia kalau uh, dengar soal cerita hantu ya itu cuman ceritanya aja dari teman-temannya gitu. Mungkin temannya tuh ngelihat hantu gitu kan, tapi dia ini sama sekali tuh nggak pernah gitu loh ngelihat. Dan kali itu dia tuh emang benar-benar ngelihat dengan jelas dan itu persis ada di hadapannya. Ya syukurnya sosoknya itu nggak mengerikan gitu ya yang dilihat dengan Didim ini. Dan di sini Bu Imah juga itu ngejelasin ya, katanya sebenarnya sosok itu tuh mbah itu ya itu bisa aja menampakkan wujud yang aslinya, tapi di situ mbah itu nggak mau menampakkan wujud yang aslinya, berarti itu menandakan semacam gimana ya, itu semacam respon positif lah, berarti mbah itu juga nggak mau kalau Didim itu ketakutan, kayak gitulah yang dijelaskan dengan Bu Imah juga gitu ya. Ya udahlah, setelah sisir itu dikembalikan ya, benar aja nih anak yang Didim pun itu akhirnya sembuh dan normal, nggak pernah uh, demam secara rutin lagi kayak dulu lah.
dan nggak takut lagi nih ngelihat Didim yang katanya ya sejak itu ya Didim ini tuh udah mulai bisa gitu loh ngegendong anaknya sendiri, karena sebelumnya itu memang nggak bisa sama sekali gitu ya, karena setiap dia ngegendong anaknya itu selalu memberontak nangis histeris. Dan di sini Didim juga katanya ya sejak itu dia tuh udah nggak berani lagi gitu loh nerima benda asing, terutama itu dari orang asing. Karena kan kita nggak pernah tahu kan itu benda apa, di dalamnya ada apa gitu. Karena Didim ini udah trauma banget gitu kan dengan kejadian sebelumnya. Ya biarpun menurut sebagian orang itu sebenarnya menguntungkan, tapi tetap untuk Didim yang nggak mau berkaitan dengan hal-hal begituan itu pastinya sesuatu yang nggak dia inginkan banget gitu loh. Nah jadi menurut aku ini bisa jadi pelajaran gitu ya untuk kita semua, kalau ada orang asing yang nggak kita kenal ngasih benda yang itu benda asing juga yang nggak kita tahu apa gitu ya, yang bagus-bagus kalau benda itu ya cuman benda aja gitu. Gimana kalau benda itu ada isinya, dan lebih-lebih ke isinya itu bisa menghancurkan kita gitu loh. Jadi itu serem banget sih menurut aku. Semoga pengalaman yang dialami dengan Didim ini setelah aku ceritain ke kalian bisa jadi pembelajaran untuk kita semua gitu loh. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Nah jadi untuk kalian juga yang mungkin kalian punya pengalaman yang kayak dialamin dengan Didim ini, kalian bisa ceritain aja, kirim ceritanya ke email Rizkreepers. Kalau memang cerita kalian panjang, cerita kalian detail gitu ya, dan cerita kalian bener-bener serem dan seru menurut aku bakal ceritain di segmen Rizkreepers kayak gini. Oke nggak tuh? Ya oke lah, bisa nggak? Jadi thank you banget buat semua teman-teman Rizkreepers gitu ya yang udah ngirim ceritanya. Aku banyak banget sih udah ngebacain semua cerita-cerita dari kalian. Tapi tetap aku nggak bisa up semuanya karena ada beberapa cerita yang menurut aku masih gimana ya. Kalau aku ceritakan itu terkesan terlalu maksa gitu ya, karena ceritanya biasa aja, dan ada juga cerita yang serem tapi pendek. Jadi kalau aku ceritakan ya cuman 5 menit aja gitu loh durasi videonya, kan gak asik banget gitu ya. Ya jadi buat kalian kalau mau cerita usahakan yang panjang gitu ya, karena sebenarnya semua cerita itu panjang loh kalau kita menceritakannya secara detail. Oke lah, sampai sini aja. Semoga udah tadi semoganya. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.